Negara ini sedang memainkan sebuah drama kolosal di hadapan seluruh dunia. Pemandangan biasa, para pekerja kantoran menyeruput kopi dan berdesakan di gerbong kereta. Namun di balik itu, para ahli strategi merasakan kengerian yang menusuk tulang. Karena identitas mereka sesungguhnya bukanlah pegawai biasa, melainkan teknisi terlatih yang dalam hitungan jam bisa membongkar pasang mesin presisi dan melancarkan serangan sempurna. Saat dunia terbuai oleh senyum lugu mereka, kebenaran mengejutkan apa yang disembunyikan oleh Indonesia. Apa yang akan terjadi ketika jutaan pejuang yang lelah berakting seharian serentak membuka mata mereka? Di balik kedamaian sehari-hari, tersembunyi dua wajah Indonesia yang mengerikan. Mari kita mulai. Jika Anda menyukai video ini setelah menonton, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Mari kita langsung mulai. Jika Anda bertanya negara mana yang paling menjadi perhatian Amerika Serikat, kebanyakan akan menjawab Tiongkok. Jika Anda bertanya negara mana yang paling menjadi perhatian Tiongkok, kebanyakan akan menjawab Amerika Serikat. Keduanya salah. Ada satu negara yang membuat kedua raksasa itu serentak mengeluarkan kalkulator mereka. Sebuah negara tanpa senjata nuklir dan tanpa kapal induk. Namun, negara-negara adidaya tidak bisa bergerak sembarangan di hadapan negara ini. Mengapa? Saya Profesor Julian Hayes, seorang profesor tamu di National University of Singapore yang mengajar strategi keamanan internasional. Saya punya pengalaman sebagai analis strategi di Departemen Pertahanan Australia. Hari ini, kita akan mencari jawaban atas pertanyaan itu. Bayangkan suasana pagi hari di Jakarta. Orang-orang berdesakan di dalam gerbong KL Commuter Line. Kemeja kusut, bahu terkulai, wajah lelah. Para pria yang menatap ponsel atau memejamkan mata. Jika Anda melihat pemandangan itu, apa yang Anda rasakan? Biasa saja, tampak lelah. Tidak ada yang istimewa. Kebanyakan orang akan melihatnya seperti itu. Namun, jika Anda melihat riwayat para pria biasa itu, ceritanya menjadi sama sekali berbeda. Mereka adalah orang-orang yang pernah merasakan menarik pelatuk dalam posisi tiarap menembak. Mereka adalah orang-orang yang pernah berlari melintasi perbukitan dengan ransel tempur penuh. Mereka adalah orang-orang yang pernah menerima pelatihan lempar granat. Mereka adalah orang-orang yang belajar mengoperasikan mortir dan pernah berjaga di pos perbatasan di tengah malam yang diguyur hujan. Mereka juga adalah orang-orang yang pernah melakukan manuver taktis setingkat peleton, dan orang-orang seperti ini sekarang berada di gerbong yang sama dengan Anda. Bukan hanya satu gerbong. Mereka ada di setiap gerbong. Mereka ada di setiap kota dan setiap gang yang dilalui kereta itu. Inilah Indonesia. Di negara pada umumnya, komponen cadangan adalah organisasi yang membantu militer. Sejumlah kecil orang terlatih yang tersebar di kalangan sipil, yang dipanggil saat keadaan darurat. Tapi Indonesia berbeda. Negara ini, seluruh masyarakatnya bisa dialihfungsikan menjadi tentara. Orang-orang yang sehari-hari adalah pegawai kantor, kurir pengantar barang, atau sopir truk, begitu mengenakan seragam militer, mereka langsung menjadi unit tempur lapangan. Sistem sosial dan sistem militer tidak terpisah, melainkan tumpang tindih menjadi satu. Seorang mahasiswa mengangkat tangan. Profesor, bukankah negara yang memiliki komponen cadangan bukan hanya Indonesia? Mengapa Anda secara khusus menyoroti Indonesia, seolah-olah itu sesuatu yang istimewa? Pertanyaan yang bagus. Sistem komponen cadangan memang ada di banyak negara, namun strukturnya sama sekali berbeda. Di Jerman, sistemnya berbasis sukarela. Hanya mereka yang mau, yang akan tetap tinggal. Prancis telah mereformasi militernya menjadi berpusat pada tentara profesional, Garda Nasional Amerika Serikat. Pada masa damai lebih dekat dengan sipil dan memerlukan waktu pelatihan ulang yang signifikan setelah dipanggil. Israel memiliki struktur yang mirip, tetapi skala wilayah dan kondisi populasinya berbeda. Perbedaan kuncinya hanya satu. Komponen cadangan negara lain adalah kekuatan yang harus dibentuk kembali setelah mobilisasi. Komponen cadangan Indonesia adalah kekuatan yang langsung aktif begitu dimobilisasi. Mengapa demikian? Latihan militer di Indonesia tidak berhenti pada tingkat mengetahui teknis. Latihan itu diulang sampai mendarah daging. Coba ingat, saat pertama kali Anda belajar mengemudi, Anda pasti berpikir tentang bagaimana memegang kemudi, kapan menginjak rem. Tapi bagaimana sekarang? Tangan dan kaki Anda bergerak lebih dulu tanpa berpikir. Itulah memori otot.
Ingatan bisa memudar, tetapi rutinitas tetap ada. Inilah alasan mengapa bahkan setelah 10 tahun, tangan akan bergerak lebih dulu saat memegang senapan. Di antara kalian, adakah mahasiswa yang pernah memegang atau menembakkan senjata api? 1 atau 2 orang mengangkat tangan. Mungkin hanya pengalaman di lapangan tembak. Lalu, apa yang akan Anda lakukan jika senjata itu macet? Saat selongsong peluru gagal keluar, tidak ada yang bisa menjawab. Itu wajar. Di sebagian besar masyarakat, senjata adalah produk jadi. Jika rusak, Anda memanggil ahlinya. Komponen cadangan Indonesia berbeda. Mereka belajar bahwa senjata bukanlah alat untuk menembak, melainkan peralatan yang harus mereka rawat dan pertanggungjawabkan. Mereka adalah orang-orang yang secara fisik telah menguasai cara membongkar, merakit, merawat, dan mengatasi malfungsi. Jika senjata macet, mereka mungkin mengumpat, tetapi tangan mereka sudah menarik tuas pengokang. Jangan salah paham. Yang menakutkan bukanlah orang yang tahu cara menembak. Yang penting adalah pemahaman dan penguasaan total terhadap senjata itu. Disinilah banyak orang asing salah kaprah. Mereka melihat penampilan lesu para komuter itu dan berpikir bahwa dalam situasi krisis pun mereka akan seperti itu. Itu adalah kesalahan penilaian total. Orang Indonesia punya kebiasaan yang unik. Di waktu normal, mereka terlihat pendiam, santai, dan kurang bersemangat. Tetapi begitu krisis melanda, mereka berubah total. Negara mana yang seluruh rakyatnya secara sukarela menyumbangkan perhiasan dan harta benda saat krisis moneter melanda? Negara mana yang jumlah relawannya melebihi 1 juta orang yang berkumpul secara sukarela saat bencana tsunami dahsyat terjadi? Di saat krisis, orang Indonesia tidak bergerak sebagai individu, melainkan sebagai satu organisme. Begitu tujuan menjadi jelas, akhir terlihat, dan peran terbagi, kelompok itu berubah menjadi entitas yang sama sekali berbeda. Kelesuan sehari-hari bukanlah kemalasan. Itu hanyalah kondisi di mana syarat untuk beraksi belum terpenuhi. Para pria Indonesia bukanlah pahlawan super. Mereka hanyalah warga biasa. Namun, masyarakat ini telah menanamkan dalam diri warga biasa itu sebuah rutinitas tempur untuk menopang negara saat dibutuhkan. Setidaknya sekali seumur hidup mereka. Sumber daya termahal dalam perang bukanlah peralatan, melainkan waktu. Selama waktu yang dibutuhkan negara lain untuk membentuk pasukan cadangan mereka, Indonesia sudah menggunakan kekuatannya. Wajah lelah di gerbong komuter bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan yang sedang tertidur. Saya ingin menyebut orang-orang ini sebagai macan yang tertidur. Di waktu normal, mereka tampak tenang, lelah, dan tidak mengancam. Tetapi begitu macan-macan ini terbangun, ceritanya menjadi berbeda. Saat jutaan orang serentak membuka mata dan kembali ke posisi dan peran masing-masing, itulah alasan sebenarnya mengapa Indonesia membuat perhitungan negara-negara adidaya menjadi rumit. Kengerian negara ini tidak terletak pada apa yang terlihat. Ia tertidur di dalam gerbong kereta, di dalam gang-gang sempit, di dalam kehidupan sehari-hari yang biasa. Dari mana datangnya DNA macan yang tertidur ini? Akarnya jauh lebih dalam dari yang kita duga. Komponen cadangan Indonesia bukanlah sistem yang dibuat secara tiba-tiba. Ini adalah cara bertahan hidup yang telah berulang selama berabad-abad di tanah ini, yang mengeras menjadi bentuknya yang sekarang. Coba lihat peta. Indonesia adalah negara kepulauan raksasa yang terletak di persimpangan strategis dunia. Dari utara, kekuatan benua mencoba menancapkan pengaruh, sementara dari lautan, kekuatan maritim terus mengintai. Negara ini sangat luas dengan garis pantai yang panjang, membuat pertahanan menjadi tantangan yang luar biasa. Dimanapun musuh masuk, mereka bisa dengan cepat mengganggu jalur-jalur vital. Coba pikirkan kembali kondisi ini. Berapa kali dalam sejarah Nusantara terjadi invasi dan konflik? Para sejarawan memiliki perhitungan yang berbeda, tetapi angkanya mencapai ratusan kali. Ini adalah tanah di mana perang bukanlah pengecualian, melainkan bagian dari siklus kehidupan. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana cara untuk bertahan hidup? Pasukan reguler saja tidak cukup. Di negara kepulauan yang luas dan sering menghadapi ancaman luar, jumlah pasukan reguler selalu kurang. Oleh karena itu, Indonesia memilih jalan lain, yaitu menjadikan seluruh masyarakat sebagai sumber daya tempur. Mari kita bicara tentang era perjuangan kemerdekaan. Banyak orang berpikir alasan mengapa perjuangan itu berhasil adalah karena kekuatan tentara reguler. Salah. Alasan sebenarnya adalah karena kemampuan bertempur,
tidak hanya terbatas pada tentara. Selama Revolusi Nasional, ada banyak sekali laskar rakyat dan badan perjuangan. Apa yang mereka ajarkan kepada para pemuda? Mereka mengajarkan semangat perjuangan dan keterampilan militer secara bersamaan. Tidak ada pemisahan antara kaum terpelajar dan pejuang. Jika diibaratkan dengan masa kini, itu seperti universitas yang mengajarkan mata kuliah jurusan bersamaan dengan latihan menembak, manuver taktis, dan latihan fisik. Hasilnya, ketika perang pecah, tidak perlu lagi menciptakan tentara baru, cukup dengan mengerahkan populasi yang sudah siap. Ketika pasukan Sekutu dan Belanda mencoba merebut kembali Indonesia, mereka mengerahkan kekuatan militer modern terkuat saat itu. Namun, para pejuang Indonesia berhasil menahannya. Mengapa? Karena sementara tentara reguler mempertahankan garis depan, seluruh masyarakat berubah menjadi organisasi tempur. Orang yang memegang senjata bukan hanya tentara. Ini bisa terjadi karena pertempuran bukanlah hak eksklusif kelas tertentu, melainkan peran seluruh masyarakat. Ini adalah doktrin pertahanan rakyat semesta, atau Sishan Kamrata. Jika kita melompat ke masa kerajaan Nusantara, ceritanya lebih menarik. Kerajaan-kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya terus-menerus menghadapi tekanan dari kekuatan asing. Tentara reguler saja tidak akan mampu menahannya. Karena itu, sistem pengerahan rakyat diciptakan. Para petani dan nelayan diorganisir sehingga saat perang, kekuatan militer bisa membengkak secara drastis. Ini adalah strategi untuk unggul dalam jumlah. Namun, ada perubahan yang lebih penting. Pembentukan pasukan tidak lagi didasarkan pada status sosial, melainkan pada fungsi, bukan hanya bangsawan yang berperang. Pedagang ikut berperang, pengrajin ikut berperang, bahkan pemuka agama pun ikut berperang. Masing-masing mengambil peran sesuai dengan keahliannya. Konsep bahwa tentara dibentuk berdasarkan fungsi, bukan pangkat, telah diuji coba oleh kerajaan-kerajaan Nusantara di medan perang sesungguhnya. Struktur di mana seorang ahli telekomunikasi di komponen cadangan modern menjadi prajurit komunikasi dan tenaga medis menjadi prajurit kesehatan, akarnya bisa dilacak hingga ke sini. Namun, momen paling dramatis datang pada masa kolonial. Banyak perlawanan lokal yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang bukan tentara profesional. Perang Diponegoro adalah salah satu contohnya. Para pangeran, ulama, dan rakyat biasa bersatu melawan kekuatan kolonial. Siapapun akan berpikir perang itu sudah selesai bagi para pejuang. Tetapi perlawanan itu bertahan bertahun-tahun. Mengapa? Karena adanya perang gerilya. Jika kita hanya melihat gerilya sebagai pemberontakan spontan rakyat yang berani, kita hanya melihat separuh cerita. Secara strategis, gerilya adalah mekanisme di mana masyarakat itu sendiri berubah menjadi tentara ketika pasukan reguler hancur. Kuncinya bukan keberanian, melainkan struktur. Orang-orang yang paling mengenal medan setempat menjadi subjek pertempuran. Lembah, jalur setapak di gunung, semua mereka kenal seperti telapak tangan sendiri. Pasukan dari luar tidak akan bisa menandinginya. Mereka memutus jalur pasokan, memblokir rute transportasi, dan mengganggu wilayah belakang musuh. Mereka tidak bertempur secara frontal, melainkan menyerang titik lemah lawan. Ada satu hal penting lagi di sini. Sebagian besar pemimpin perlawanan bukanlah perwira aktif. Mereka adalah cendekiawan, tokoh masyarakat, atau bangsawan lokal. Namun, orang-orang ini mengorganisir pasukan, merancang taktik, dan memimpin pertempuran. Mengapa itu mungkin? Karena pengetahuan dan jaringan yang mereka bangun di masa damai diubah menjadi kemampuan komando di masa perang. Kapasitas sosial dialihfungsikan menjadi kapasitas militer. Inilah cara yang telah diulang oleh Indonesia selama ribuan tahun. Seorang mahasiswa mengangkat tangan. Profesor, bukankah itu situasi khusus pada masa itu? Apa hubungannya dengan sekarang? Pertanyaan bagus. Jika perlawanan rakyat hanya terjadi sekali, itu hanya akan menjadi peristiwa sejarah. Tetapi Indonesia tidak berhenti di situ. Ketika mobilisasi spontan terus berulang, negara mulai melembagakannya. Sistem keamanan lingkungan, Siskamling, dan berbagai organisasi pertahanan sipil adalah hasilnya. Di masa damai, mereka menjalani kehidupan normal, tetapi secara berkala dipanggil untuk latihan. Mereka diorganisir dalam unit-unit lokal dan siap untuk ditugaskan dalam pertahanan wilayah saat keadaan darurat. Terdengar, seperti apa ini? Strukturnya sama dengan sistem komponen cadangan modern. Indonesia telah membangun kerangka ini ratusan tahun yang lalu.
Dan ceritanya berlanjut hingga era modern. Ketika negara baru saja merdeka, tidak ada tentara reguler yang kuat, tidak ada anggaran negara yang cukup, tidak ada tempat untuk bergantung. Dalam situasi ini, bagaimana para pejuang bertempur? Siang hari mereka bertani, malam hari mereka berlatih. Cara untuk mempertahankan hidup sambil mempersenjatai diri. Meskipun negara secara formal belum mapan, masyarakat tidak hancur, dan masyarakat itu sendiri tumpang tindih dengan organisasi tempur. Yang menakjubkan di sini adalah bahwa bahkan tanpa negara yang berfungsi penuh, sistem mobilisasi tidak ada ini tetap berjalan. Tidak ada pemerintah yang memberi perintah, tidak ada kas negara yang memberi anggaran. Namun, orang-orang berkumpul sendiri, berlatih sendiri, dan bertempur sendiri. Ini bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh sistem. Ini diciptakan oleh watak atau karakter bangsa. Ini mungkin terjadi karena mereka adalah keturunan dari orang-orang yang telah bertahan hidup dengan cara ini selama ribuan tahun. Apa yang dimulai dari semangat perlawanan di era kerajaan, berlanjut melalui perang gerilya melawan penjajah, dilembagakan dalam Sishan Kamrata, dan hidup kembali dalam semangat bela negara di era modern. Bentuknya selalu berbeda, tetapi esensinya satu. Masyarakat adalah tentara. Warga sipil di masa damai dialihfungsikan menjadi kombatan di masa perang. Struktur ini, yang telah berulang selama ribuan tahun, telah terukir dalam watak masyarakat Indonesia. Alasan mengapa para pria di gerbong kereta itu adalah macan yang tertidur bukan hanya karena latihan hari ini. Itu karena mereka adalah keturunan dari orang-orang yang bertahan hidup di tanah ini selama ribuan tahun. Darah orang-orang yang bertahan hidup dengan mengubah masyarakat menjadi tentara setiap kali ancaman datang mengalir di dalam diri mereka. Mereka adalah orang-orang di mana bertahan hidup telah menjadi DNA. Lalu, kapan momen krusial ketika watak kuno ini sepenuhnya terkunci dalam sistem negara modern? Untuk memahami momen itu, kita harus terlebih dahulu melihat ancaman paling unik yang dihadapi Indonesia. Watak adalah watak, sistem adalah sistem. Ada saatnya ketika watak mobilisasi yang telah terakumulasi selama ribuan tahun sepenuhnya dilembagakan dalam sistem negara modern. Pemicunya bukanlah perang konvensional, melainkan perang non-konvensional. Ada dua jenis perang. Pertama, perang dengan garis depan. Tentara melawan tentara. Dan jika garis depan mundur, Anda kalah. Siapa musuh dan siapa kawan jelas. Yang kedua adalah perang tanpa garis depan. Anda tidak tahu dari mana musuh akan muncul, dan Anda tidak tahu siapa musuh itu. Cara ini tidak menyerang tentara, melainkan menyerang masyarakat. Mereka merusak pembangkit listrik, melumpuhkan jaringan komunikasi, memblokir rute transportasi, dan menanamkan teror di antara penduduk. Tujuannya bukan menembus garis depan, melainkan melumpuhkan masyarakat. Indonesia dipaksa untuk menghadapi perang kedua ini. Pada akhir tahun 90-an hingga awal 2000-an, serangkaian konflik komunal dan serangan teroris mengguncang negara. Para penyusup dan teroris tidak memakai seragam. Mereka berbaur dengan warga sipil. Pertempuran bisa terjadi di tengah pasar, di desa terpencil, di pusat kota, bom meledak di tempat-tempat keramaian. Rentetan peristiwa ini membawa pemerintah Indonesia pada satu kesimpulan. Pasukan reguler saja tidak cukup untuk melindungi wilayah belakang. Bahkan jika tentara ditempatkan di perbatasan, lubang-lubang keamanan akan muncul di seluruh negeri. Satu jalur setapak di hutan, satu penggal garis pantai, satu desa terpencil, tidak mungkin semuanya dijaga oleh tentara aktif. Maka, jawabannya hanya satu. Orang-orang yang tinggal di tanah itu harus menjaganya sendiri. Maka, komponen cadangan, Komcad secara resmi, dibentuk dan diintegrasikan ke dalam sistem pertahanan negara. Di banyak negara, komponen cadangan adalah pasukan pendukung untuk mengisi kekurangan personel. Tujuan pembentukan komponen cadangan Indonesia sejak awal sudah berbeda. Mereka adalah kekuatan dasar untuk pertahanan wilayah belakang. Bukan pendukung, melainkan esensial. Dan seberapa berguna komponen cadangan ini segera terbukti. Dalam berbagai operasi penumpasan kelompok separatis atau teroris, yang diterjunkan bukan hanya tentara aktif. Komponen cadangan lokal dan penduduk setempat bergerak bersama. Jalur setapak di hutan yang tidak diketahui tentara aktif, diketahui oleh anggota cadangan lokal. Lembah mana yang buntu,
Dari punggung bukit mana pemandangan terbuka, orang desa mana yang melihat orang mencurigakan, informasi ini masuk secara real-time dan mengubah kecepatan operasi penumpasan. Hal yang sama terjadi pada saat operasi pembebasan sandera atau penanggulangan bencana di daerah terpencil. Di medan yang sulit dan asing bagi pasukan dari luar, komponen cadangan lokal yang berasal dari daerah itu bergerak jauh lebih cepat, karena mereka lahir dan besar di sana. Di balik keberhasilan ini, ada informasi geospasial dari komponen cadangan lokal. Sumber daya terpenting dalam perang non-konvensional adalah informasi geospasial. Tentara aktif menjaga tempat mereka ditugaskan. Kemarin di Kalimantan, hari ini bisa dipindahkan ke Papua. Mereka tidak tahu seluk-beluk gang, jalur setapak di gunung, atau alur pergerakan orang di daerah itu. Komponen cadangan berbeda. Mereka menjaga tempat tinggal mereka. Mereka tahu di mana ada gua alami di belakang bukit. Gang mana yang buntu, pagar rumah mana yang rendah. Mereka tahu dengan tubuh mereka. Ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari melalui latihan. Ini adalah informasi yang terakumulasi seiring kehidupan. Coba pikirkan dari sudut pandang penyusup. Mana yang lebih sulit ditembus? Tempat yang dijaga oleh orang luar yang sama sekali tidak mengenal daerah itu, atau tempat yang dijaga oleh orang-orang yang telah hidup di sana seumur hidup? Seorang mahasiswa mengangkat tangan. Profesor, bukankah tentara aktif yang terlatih tetap lebih kuat? Secara individu, kekuatan tempur mereka mungkin lebih unggul. Tetapi perang non-konvensional bukanlah pertarungan kekuatan tempur individu. Ini adalah perang informasi, perang medan, dan perang psikologis. Alasan mengapa komponen cadangan menakutkan bukan karena mereka kuat, melainkan karena mereka mengenal tanahnya, mengenal orang-orangnya, dan mengenal lingkungan sekitarnya. Bagi penyusup, ini adalah mimpi buruk, karena situasi di mana Anda tidak tahu siapa yang akan muncul dari mana tercipta. Namun, ada satu hal lagi yang dirancang oleh Indonesia. Ada mereka dilatih dengan prosedur yang sama dan pernah mengalami struktur unit terkecil yang sama, regu dan peleton. Mereka memiliki konsep pengoperasian peralatan yang sama. Mengapa ini penting? Dalam situasi krisis, ketika orang-orang yang tidak saling mengenal berkumpul, mereka bisa bergerak tanpa perlu penjelasan. Satu aba-aba regu satu ke kiri, regu dua ke kanan. Masing-masing akan bergerak sesuai perannya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh tentara terlatih. Tetapi Indonesia telah menanamkannya di seluruh masyarakat. Dalam perang non-konvensional, inilah yang paling menakutkan. Dalam situasi di mana Anda tidak tahu siapa yang akan muncul dari mana, orang-orang itu saling mengerti. Dan yang menyempurnakan sistem ini bukanlah rancangan, melainkan ancaman yang berulang. Sistem bisa dibuat, tetapi agar sistem menjadi hidup, ia harus dipanggil berulang kali. Karena ancaman infiltrasi dan terorisme muncul secara berkala di Indonesia, komponen cadangan tidak bisa tidak menjadi organisasi yang benar-benar bergerak, bukan hanya organisasi di atas kertas. Ancaman menciptakan sistem, ancaman mengeraskan sistem, dan ancaman menjadikan sistem sebagai kebiasaan sosial. Inilah alasan mengapa komponen cadangan Indonesia secara fundamental berbeda dari negara lain. Komponen cadangan Jerman melemah karena ancaman menghilang. Komponen cadangan Indonesia menguat karena ancaman berulang. Akhirnya, Indonesia menjadi negara seperti ini. Di perbatasan, pasukan reguler menjaga garis depan, dan di wilayah belakang, komponen cadangan menjaga masyarakat. Struktur di mana garis depan dan wilayah belakang dipertahankan secara bersamaan. Dari sudut pandang penyusup, bahkan jika mereka menembus garis depan, wilayah belakang sudah diblokir, dan jika mereka menyusup ke wilayah belakang, penduduk setempat sudah bersenjata. Ini adalah sebuah benteng. Bukan benteng dengan tembok batu, melainkan benteng yang terbuat dari manusia. Indonesia telah merancang seluruh negaranya sebagai benteng, dan setiap batu bata dari benteng itu adalah para pria biasa di gerbong kereta. Lalu, apakah benteng ini pernah berfungsi di luar perbatasan? Secara mengejutkan, pernah, dan itu bukan di medan perang, melainkan dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Pada bulan Mei tahun 1998,
Jakarta dilanda kerusuhan besar. Aparat keamanan seolah lumpuh. Ketika putusan pengadilan yang kontroversial memicu ledakan sosial, seluruh kota meledak. Penjarahan dimulai, pembakaran terjadi di mana-mana. Polisi yang tidak mampu mengendalikan situasi secara efektif angkat tangan dari wilayah-wilayah tertentu. Terjadi kekosongan keamanan. Dalam situasi seperti ini, komunitas biasanya memilih salah satu dari dua hal, melarikan diri atau hancur. Tetapi banyak komunitas lokal, terutama di kawasan-kawasan tertentu, berbeda. Mereka membentuk organisasi pertahanan. Para wartawan asing yang meliput di lapangan mulai merasakan ada yang aneh. Warga sipil yang memegang senjata memang bukan hal aneh dalam kerusuhan. Tetapi orang-orang ini tidak hanya memegang senjata. Gerakan mereka berbeda. Di setiap atap bangunan, ada orang yang berjaga. Mereka tidak hanya naik ke atap. Mereka memilih titik-titik dengan pandangan luas dan berlindung di balik penghalang. Mereka menghitung sudut antara bangunan untuk memilih posisi yang memungkinkan tembakan silang. Pintu masuk gang tidak semuanya ditutup. Beberapa sengaja dibiarkan terbuka. Jika penyerang masuk ke sana, mereka akan ditekan dari samping dan atas secara bersamaan. Dalam istilah militer, ini disebut kotak pembantaian, kill box. Sebuah taktik untuk tidak melawan musuh di area luas, melainkan menggiring mereka ke ruang sempit untuk memaksimalkan kerugian lawan. Apakah warga sipil merancang ini secara spontan? Di sebagian besar masyarakat, ini adalah hal yang mustahil. Media asing mulai ramai. Seorang wartawan dari sebuah kantor berita internasional melaporkan perlawanan komunitas lokal dan menggunakan istilah pertahanan yang terorganisir. Dalam siaran langsung sebuah stasiun TV, seorang penyiar berkata, mereka adalah warga sipil, tetapi mereka bergerak seperti tentara. Media-media internasional menyoroti pemandangan ini, dan istilah pertahanan sipil ala militer mulai menyebar. Istilah ini tidak muncul begitu saja. Itu karena media dunia melihat adegan ini bukan sebagai insiden sipil, melainkan sebagai adegan pertempuran. Tetapi ada hal yang lebih mengejutkan. Ada stasiun-stasiun radio amatir dan komunikasi dari mulut ke mulut. Begitu kerusuhan dimulai, jaringan ini mulai memainkan peran yang sama sekali berbeda. Di mana serangan terjadi, dari arah mana massa datang, area mana yang kosong, siapa yang harus pindah kemana, informasi ini mengalir secara real time. Dalam istilah militer, ini disebut apa? Komando, kendali, komunikasi, dan intelijen atau C4I. Sistem inti yang mengoordinasikan operasi di medan perang. Sebuah jaringan komunikasi informal menjalankan peran ini. Di sini muncul satu pertanyaan. Mengapa orang-orang ini membangun jaringan informasi lebih dulu daripada benteng pertahanan? Orang yang pernah mengalami militer tahu secara naluriah. Jika informasi terputus, organisasi akan mati. Bahkan jika Anda punya senjata, itu tidak akan berguna jika Anda tidak tahu dari mana musuh datang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami situasi. Orang-orang ini tahu itu. Lalu, pertanyaan mengerucut menjadi satu. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Bagaimana mereka, sebagai warga sipil, memiliki tata bahasa taktis seperti ini? Jaringan purnawirawan dari berbagai angkatan sering disebut sebagai kelompok yang memainkan peran kunci di lapangan di Jakarta. Jangan membaca kata purnawirawan hanya sebagai kebanggaan. Bacalah sebagai karakteristik taktis. Mereka adalah kelompok yang terbiasa dengan situasi terisolasi. Mereka memiliki pengalaman pertahanan unit kecil dan lebih kuat dalam mempertahankan titik daripada menyerang. Komunikasi dan disiplin telah mendarah daging, dan jaringan pasca dinas mereka langsung aktif. Namun, penjelasan ini saja tidak cukup. Banyak orang yang pernah menjalani wajib militer atau menjadi tentara. Tetapi mengapa tata bahasa itu masih hidup dalam diri mereka, bahkan setelah puluhan tahun? Disinilah kita harus mengangkat pengalaman operasi militer Indonesia di masa lalu untuk menjelaskan apa yang terjadi di Jakarta. Misalnya, selama operasi di Timur Timur atau operasi penumpasan pemberontakan di dalam negeri, pasukan Indonesia seringkali dalam unit-unit kecil ditempatkan di pos-pos terpencil. Katakanlah, satu kompi ditempatkan di sebuah desa. Malam harinya, mereka diserang oleh pasukan pemberontak dengan jumlah berkali-kali lipat serangan gelombang di malam hari. Siapapun akan berpikir pertempuran itu sudah selesai, tetapi mereka bertahan. Bagaimana mereka bertahan? Pertama, mereka membentengi pos mereka. Mereka tidak bertempur dengan menyebar luas.
Mereka menciptakan sistem pertahanan yang melindungi satu titik, bukan hanya parit, melainkan garis pertahanan terstruktur. Kedua, mereka tidak menyebar-nyebarkan kekuatan tembakan. Melawan musuh 10 kali lipat di area luas akan membuat Anda kalah. Jadi mereka mempersempit jalur pendekatan. Mereka menciptakan koridor di mana musuh terpaksa masuk dan memusatkan kekuatan tembakan di sana. Ketiga, mereka mempertahankan rantai komando di tengah kekacauan. Serangan gelombang yang berulang di malam hari biasanya akan menghancurkan organisasi. Tetapi karena peran dibagi dengan jelas dalam unit-unit kecil, mereka bisa mempertahankan posisi masing-masing. Sekarang kita kembali ke Jakarta. Pos-pos di atap adalah benteng pertahanan titik seperti dalam operasi militer. Pengendalian gang adalah pemusatan di jalur pendekatan. Jaringan komunikasi radio adalah manifestasi dari pemikiran komando dan kendali. Apa yang terjadi di Jakarta bukanlah sesuatu yang diciptakan untuk pertama kalinya. Itu adalah terjemahan dari apa yang pernah mereka coba di hutan belantara, disesuaikan dengan lingkungan perkotaan. Dan hasil dari terjemahan ini bukanlah pertempuran, melainkan penangkalan, deterrence. Biaya untuk menyerang meningkat drastis. Desas-desus menyebar. Muncul kesadaran bahwa menyentuh komunitas-komunitas itu sama dengan menyenggol sarang lebah. Massa mencari target yang lebih mudah. Inilah esensi dari daya tangkal. Bukan tentang menang dalam pertempuran, melainkan tentang mengubah perhitungan lawan sebelum pertempuran dimulai. Ketika media asing melihat kembali peristiwa ini, ada satu hal yang mereka katakan secara serempak. Mereka bukan sekadar warga sipil bersenjata. Mereka bergerak seperti kelompok tempur yang terorganisir. Pengalaman perang tidak meninggalkan keterampilan teknis. Ia meninggalkan cara untuk menjaga ketertiban. Ia meninggalkan cara untuk tidak hancur di tengah kekacauan. Dan cara itu, baik di hutan, di kota, bahkan setelah puluhan tahun, tetap berfungsi. Kekuatan cadangan Indonesia tidak hanya ada di dalam perbatasan. Ia bergerak bersama orang-orangnya dan diaktifkan kembali saat dibutuhkan. Dimanapun para pria biasa di gerbong kereta itu pergi, tata bahasa itu tetap hidup di dalam diri mereka. Perang dimulai dengan senjata dan berakhir dengan logistik. Sekuat apapun tentara, akan tiba saatnya amunisi habis, peralatan rusak, komunikasi terputus, dan pasokan terhenti. Negara yang bertahan pada saat itulah yang akan menang. Lalu, muncul satu pertanyaan. Dari mana datangnya kekuatan untuk bertahan? Banyak negara menjawab pertanyaan ini dengan lebih banyak tentara aktif. Indonesia menjawabnya secara berbeda. Mereka menciptakan struktur untuk segera menggunakan keterampilan yang sudah ada di masyarakat pada masa perang. Di sebagian besar negara, kelemahan terbesar komponen cadangan terungkap setelah mobilisasi. Peralatan sudah berubah, prosedur sudah berubah, dan yang terpenting, keahlian seseorang tidak terhubung dengan tugas militernya. Waktu untuk melatih kembali setelah mobilisasi dibutuhkan. Mengingat waktu adalah sumber daya termahal dalam perang, ini adalah cacat struktural yang fatal. Indonesia memecahkan masalah ini secara berbeda. Kuncinya adalah keahlian yang dimiliki selama dinas militer. Sejak awal, Indonesia sudah berbeda. Saat memberikan spesialisasi militer kepada prajurit, mereka mempertimbangkan jurusan kuliah atau pengalaman kerja di masyarakat. Mahasiswa kedokteran atau keperawatan kemungkinan besar akan mendapatkan spesialisasi medis. Dan mahasiswa jurusan telekomunikasi kemungkinan besar akan diklasifikasikan dengan spesialisasi komunikasi. Sejak awal, sistem ini dirancang untuk menghubungkan keahlian yang dimiliki seseorang dengan tugas militernya. Jadi, apa yang terjadi setelah mereka selesai bertugas? Rasio di mana spesialisasi yang diasah selama dinas militer tumpang tindih dengan pekerjaan di masyarakat secara alami meningkat. Jurusan sebelum dinas mengarah ke spesialisasi, dan spesialisasi itu kembali terhubung dengan pekerjaan di masyarakat. Hasilnya, apa yang terjadi saat perintah mobilisasi turun? Seseorang yang menerima spesialisasi komunikasi dan setelah selesai bertugas bekerja sebagai insinyur jaringan di masyarakat, maka pelatihan militer dan kemahiran di lapangan akan hidup kembali secara bersamaan di atas prosedur komunikasi taktis yang dipelajari di militer, ditambahkan keterampilan teknis yang terakumulasi di masyarakat. Mereka tidak perlu dilatih ulang, melainkan kembali dalam kondisi yang sudah ditingkatkan. Hal yang sama berlaku untuk seseorang dengan spesialisasi Zeni yang bekerja sebagai operator alat berat di masyarakat.
Jika seseorang dengan spesialisasi logistik membangun karier di industri logistik, ia bisa langsung menjalankan tugas logistik perang begitu dimobilisasi. Jika lulusan dengan spesialisasi medis bekerja sebagai perawat atau dokter, waktu transisi ke tugas medis lapangan secara praktis mendekati nol. Seorang mahasiswa mengangkat tangan. Profesor, bukankah banyak juga orang yang spesialisasi dan pekerjaannya tidak cocok persis? Benar. Tidak semua orang memiliki spesialisasi dan pekerjaan yang cocok, tetapi disinilah karakteristik lain orang Indonesia berperan. Indonesia adalah bangsa yang serba cepat dan memiliki efisiensi ekstrem. Jangan menganggap ini sebagai karakteristik budaya. Kita harus melihatnya secara strategis. Bayangkan perbedaan antara orang yang pertama kali membuka manual di depan peralatan asing dengan orang yang tanpa manual langsung mencoba-coba dan memahami prinsip kerjanya. Orang Indonesia lebih cenderung pada yang kedua. Ketika ditempatkan dalam situasi baru, kecepatan adaptasi mereka luar biasa cepat. Apa artinya ini secara militer? Bahkan jika spesialisasi dan pekerjaan tidak cocok sempurna, begitu mereka ditempatkan di lapangan, mereka akan cepat menyerap dan mulai berfungsi. Kemampuan untuk meminimalkan waktu pelatihan ulang juga berfungsi pada tingkat individu. Fakta bahwa seluruh masyarakat diisi oleh tenaga kerja dengan kecepatan adaptasi yang cepat, berarti memiliki fleksibilitas yang luar biasa di masa perang. Namun, ada kasus yang membuktikan bahwa struktur ini benar-benar berfungsi, bukan di medan perang. Saat tsunami dahsyat melanda Aceh pada akhir tahun 2004, gelombang hitam menerjang garis pantai dan mata pencaharian nelayan hancur dalam semalam. Pemerintah kewalahan. Tanpa sempat diperintah, orang-orang mulai berdatangan dari seluruh Indonesia. Jumlah akhir relawan yang tercatat melebihi 1 juta orang. Jika 1 juta orang berkumpul di satu tempat, biasanya apa yang terjadi? Kekacauan total. Jika terlalu banyak orang, mereka akan saling bertabrakan. Pekerjaan tumpang tindih, alur pergerakan kacau, instruksi tidak sampai, dan kecelakaan terjadi. Tekad saja tidak akan pernah cukup. Tetapi di Aceh, situasinya berbeda. Tenda pangan, pembagian area terjadi secara alami. Tanpa ada yang memerintah, peralatan dan personel diatur, kecepatan kerja berulang dipertahankan, dan alur pergerakan tidak kacau. Bahkan dalam situasi di mana stamina sudah habis, pekerjaan tidak berhenti. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena orang-orang yang berkumpul adalah mereka yang secara fisik tahu apa itu mencangkul, apa itu mengangkut, apa itu bergerak dalam barisan. Orang-orang yang pernah mengalami kerja berulang di militer secara alami, bergerak seperti regu kerja. Ada istilah manusia alat berat, kemampuan tenaga kerja untuk mempertahankan proses, bahkan ketika peralatan kurang. Kemampuan prosedural untuk memecah, menyambung, dan bertahan dalam pengulangan pekerjaan. Jika ini dipindahkan ke masa perang, ini menjadi pembangunan lapangan, pembersihan rintangan, pemeliharaan pasokan, dan pemulihan komunikasi. Ini meningkatkan kemampuan keberlanjutan pertempuran. Itu adalah struktur. Masyarakat Indonesia secara spontan berubah menjadi regu-regu kerja. Namun, Indonesia tidak berhenti di situ. Ada area yang tidak cukup hanya dengan mobilisasi massal. Bidang-bidang seperti perawatan tank, logistik militer, dan komunikasi taktis membutuhkan keahlian, bukan hanya jumlah. Jika celah ini muncul, kemampuan keberlanjutan pertempuran akan anjlok. Karena itu, Indonesia menjalankan sistem komponen cadangan aktif. Orang-orang ini adalah personel cadangan profesional yang selama periode tertentu setiap tahun bertugas pada tingkat yang setara dengan tentara aktif. Para ahli yang memiliki kesesuaian antara pekerjaan sipil dan spesialisasi militer mempertahankan kondisi siap untuk diterjunkan secara instan saat dibutuhkan. Akhirnya, Indonesia memiliki struktur ganda, membentuk daya tangkal dengan mobilisasi massal jutaan orang, dan memastikan kemampuan keberlanjutan pertempuran dengan personel cadangan profesional, menangkal dengan skala, dan bertahan dengan keahlian. Inilah desain kekuatan cadangan ala Indonesia. Ini bukan hanya tentang banyaknya orang yang tahu cara menembak. Masyarakat ini, ketika masa perang tiba, tidak hanya memobilisasi orang, tetapi juga memobilisasi teknologi, keahlian, dan prosedur. Semua keahlian yang menggerakkan masyarakat di masa damai dialihfungsikan menjadi infrastruktur tempur di masa perang. Inilah esensi dari kekuatan yang tak terlihat. Namun, menakutkan bukan karena jumlahnya banyak. Menakutkan karena rata-ratanya tinggi.
Negara manapun di dunia bisa menambah jumlah pasukan. Jika ada uang, bisa merekrut. Jika ada waktu, bisa melatih. Tetapi menaikkan nilai rata-rata pasukan itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Itu tidak mudah dilakukan dengan uang atau waktu. Indonesia adalah negara di mana nilai rata-rata itu berbeda. Di sebagian besar negara, kemampuan menembak presisi adalah domain segelintir orang, pasukan khusus, penembak jitu, prajurit karier jangka panjang. Hanya orang-orang ini yang memahami senjata sebagai sebuah sistem. Bagi komponen cadangan biasa, senjata adalah benda untuk ditarik pelatuknya. Indonesia berbeda. Ini adalah negara di mana sebagian besar pria dewasa memahami senjata sebagai sebuah sistem. Apa bedanya? Menembak senjata dan memahami senjata adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Orang yang menembak senjata hanya menarik pelatuk. Orang yang memahami senjata tahu mengapa tembakannya meleset. Mereka tahu apa itu 0, 0, tahu bagaimana napas memengaruhi pemicuan, dan tahu secara fisik rutinitas antara membidik dan menembak. Mereka adalah orang-orang yang telah berulang kali melalui prosedur mengoreksi kesalahan berdasarkan titik jatuhnya peluru. Ini adalah menembak dengan prosedur, bukan dengan perasaan. Di sini seorang mahasiswa mengangkat tangan. Profesor, mengetahui prosedur tidak berarti bisa menembak dengan baik, kan? Benar. Prosedur tidak menjamin akurasi, tetapi prosedur memiliki satu keuntungan krusial yang tidak dimiliki oleh perasaan. Ia bertahan lama. Perasaan bisa memudar. Jika Anda memegang senjata setelah 10 tahun, rasa yang dulu tidak akan langsung kembali. Tetapi prosedur berbeda. Saat Anda memegang senjata, tangan Anda bergerak lebih dulu, memeriksa magasin, memeriksa ruang peluru, mengambil posisi sandar bahu, mengatur napas. Urutan ini telah terukir dalam tubuh. Ini bukan ingatan, melainkan kebiasaan, jadi tidak akan hilang seiring waktu. Jadi, kekuatan komponen cadangan Indonesia bukanlah pada kehebatan menembaknya, melainkan pada prosedur yang tersisa. Lalu, bagaimana prosedur ini bisa tertanam secara seragam di seluruh masyarakat? Karena dua hal. Pertama adalah standarisasi. Sebagian besar pria dewasa di Indonesia pernah mengalami aba-aba yang sama, prosedur yang sama, dan cara menembak yang sama. Bukan cara belajar sendiri-sendiri, melainkan negara menetapkan standar dan menerapkannya secara seragam di seluruh negeri. Hasilnya, perbedaan individu berkurang dan rata-rata kelompok meningkat. Bahasa umum menembak telah tertanam di seluruh masyarakat. Kedua adalah struktur umpan balik. Menembak langsung memberikan hasil, kena atau tidak. Jika tidak kena, alasan mengapa tidak kena kembali menjadi rutinitas dan koreksi diulang, sehingga prosedur tertanam dalam tubuh. Ketika kedua hal ini digabungkan, keterampilan berubah dari pengetahuan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan tidak mudah hilang. Lalu, mari kita lihat secara spesifik bagaimana prosedur ini bekerja di medan perang sesungguhnya. Lebih dari separuh wilayah daratan Indonesia adalah daerah pegunungan dan hutan. Titik-titik vital lainnya adalah kota-kota padat penduduk. Dalam kondisi ini, jika perang terjadi, kemampuan menembak seperti apa yang sebenarnya penting? Bukan kemampuan menembak jitu musuh dari jarak 1 kilometer, melainkan kemampuan untuk melumpuhkan musuh yang tiba-tiba muncul di tikungan gang atau di balik punggung bukit dalam sekejap. Pertempuran jarak dekat di bawah 200 meter. Sistem pelatihan komponen cadangan Indonesia disesuaikan persis dengan jarak ini. Dioptimalkan untuk situasi pertempuran yang paling sering terjadi. Hasilnya, kemampuan seperti apa yang tercipta? Jika Anda memegang senjata, Anda mungkin akan menghabiskan waktu melihat melalui bidikan dan menenangkan napas. Komponen cadangan Indonesia. Begitu senjata menempel di bahu, proses membidik selesai. Target di bawah 200 meter bukanlah subjek perhitungan, melainkan subjek refleks. Tahukah Anda mengapa ini menakutkan dalam pertempuran kota? Di medan yang kompleks, ketika berhadapan dengan musuh, siapa yang lebih dulu melepaskan tembakan efektif akan menentukan kemenangan. Kecepatan reaksi tembakan pertama. Tetapi ada yang lebih menakutkan. Kemampuan ini bukan hanya tentang menarik pelatuk dengan cepat. Ini tentang mengetahui secara fisik, bagaimana mengontrol secara taktis area jangkauan efektif senjata yang mereka miliki. Mereka adalah orang-orang yang bisa mengubah setiap gang di lingkungan mereka menjadi titik strategis.
Mereka sudah tahu dari titik mana menembak bisa melumpuhkan dua jalur pendekatan sekaligus, sudut bangunan mana yang memungkinkan untuk berlindung dan menembak secara bersamaan, dan geng mana yang buntu. Ini bukan kemampuan yang diciptakan di lapangan latihan. Ini adalah gabungan dari pemahaman medan yang terakumulasi seiring kehidupan dan tata bahasa taktis yang didapat selama dinas militer. Seorang mahasiswa lagi mengangkat tangan. Profesor, meskipun begitu, seberapa lama komponen cadangan yang tidak punya pengalaman tempur nyata bisa bertahan di medan perang? Pertanyaan tajam. Memang benar mereka tidak punya pengalaman tempur, tetapi di sini ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Tahukah Anda siapa orang yang pertama kali hancur dalam pertempuran? Bukan pengecut, melainkan orang yang panik. Mengapa kepanikan terjadi? Itu terjadi ketika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tangan berhenti, tubuh membeku, penilaian hilang. Tetapi orang yang prosedurnya telah terukir dalam tubuhnya berbeda. Tangan bergerak lebih dulu daripada pikiran. Saat memegang senjata, tangan bergerak sendiri, tubuh mencari perlindungan sendiri, dan telinga memperkirakan arah tembakan sendiri. Tidak ada celah bagi kepanikan untuk masuk. Inilah nilai sebenarnya yang diciptakan oleh pelatihan berbasis prosedur. Bukan menjadi lebih berani, melainkan tubuh tetap bergerak di tengah ketakutan. Mari kita kembali ke kesimpulan. Di sebagian besar negara, presisi adalah domain personel khusus. Hanya segelintir orang terlatih yang memahami senjata sebagai sistem. Indonesia adalah negara di mana presisi itu menjadi hal umum. Sebagian besar dari jutaan komponen cadangan memahami senjata sebagai prosedur, mengetahui jarak tempur efektif secara fisik, mampu membaca medan secara taktis, dan tubuh mereka bereaksi lebih dulu tanpa panik. Dari sudut pandang negara lawan, jika ini dihitung, hasilnya akan seperti apa? Bukan Indonesia punya banyak pasukan, melainkan Indonesia punya banyak pasukan, dan nilai rata-ratanya tinggi. Dan fakta bahwa nilai rata-rata itu tersebar merata di seluruh pelosok negeri masuk ke dalam perhitungan. Inilah daya tangkal yang diciptakan oleh warga negara presisi yang tersimpan di tempat-tempat yang tak terlihat, bukan negara dengan banyak orang bersenjata, melainkan negara di mana orang yang memahami senjata tersebar di seluruh masyarakat. Sampai sekarang, saya telah melihat kekuatan cadangan Indonesia dari dalam. Sekarang, mari kita ubah perspektif. Bagaimana dunia menghitung Indonesia? Daya tangkal tidak lengkap hanya karena saya kuat. Ia baru lengkap ketika lawan menghitungnya seperti itu. Lalu, bagaimana dunia menghitung Indonesia saat ini? Di sini ada satu hal yang harus kita luruskan. Ketika dunia melihat kekuatan cadangan Indonesia, pertanyaan pertama yang mereka ajukan adalah, jika pengaruh asing berkurang, apakah Indonesia bisa bertahan? Pertanyaan yang kejam. Tetapi dalam analisis strategi internasional, pertanyaan ini selalu hidup. Setiap kali kemungkinan penyesuaian kehadiran militer asing di kawasan diberitakan, semua lembaga think tank di seluruh dunia serentak memulai perhitungan yang sama. Jika terjadi kekosongan, berapa lama Indonesia bisa bertahan? Namun, yang menarik adalah jawaban dunia terhadap pertanyaan ini semakin berubah. Dulu, banyak pandangan bahwa jika kehadiran asing menjadi variabel, Indonesia akan goyah. Sekarang berbeda. Pandangan para analis beralih dari jumlah pasukan reguler ke total kekuatan cadangan dan daya pulihnya. Mengapa begitu? Ada istilah yang berulang kali muncul ketika think tank yang dipimpin oleh Amerika Serikat menganalisis kekuatan cadangan Indonesia, yaitu asuransi strategis, bukan kekuatan pendukung, melainkan asuransi. Asuransi biasanya tidak terlihat, tetapi ketika krisis datang, ada atau tidaknya asuransi itu akan menentukan nasib sebuah negara. Dunia menempatkan kekuatan cadangan Indonesia pada posisi itu. Seorang mahasiswa mengangkat tangan. Profesor, bukankah masih banyak pandangan skeptis tentang apakah Indonesia bisa bertahan jika pengaruh asing benar-benar berkurang? Pandangan itu jelas ada, tetapi ada alasan mengapa skeptisisme itu kehilangan kekuatan. Dunia sekarang tidak hanya melihat Indonesia sebagai kekuatan garis depan, mereka mulai melihatnya sebagai kekuatan pemulihan. Sebuah negara di mana masyarakatnya tetap bertahan meskipun garis depan goyah. Sebuah negara yang bisa mengisi kekosongan sendiri. Seiring bertambahnya jawaban atas pertanyaan itu, skeptisisme pun berkurang. Dan ada prosedur untuk memastikan bahwa pemulihan ini benar-benar berfungsi, yaitu latihan gabungan.
Latihan gabungan seperti Garuda Shield bukan sekadar demonstrasi militer. Banyak orang mungkin melihat latihan tahunan ini sebagai acara rutin, tetapi secara strategis, latihan ini memiliki makna yang sama sekali berbeda. Ini adalah prosedur untuk memeriksa apakah sistem komando gabungan benar-benar berjalan. Ini adalah verifikasi berulang. Apakah militer Indonesia dan militer negara mitra bisa bergerak dengan kecepatan yang sama, prosedur yang sama, di bawah rantai komando yang sama? Ketika media asing besar seperti Reuters memberitakan latihan ini, ada satu hal yang selalu mereka tekankan. Apakah kemampuan operasi gabungan masih hidup? Kekuatan cadangan Indonesia bergerak dalam kerangka sistem gabungan ini. Struktur di mana komponen cadangan Indonesia mengisi kekosongan yang mungkin ditinggalkan telah diulang melalui latihan. Inilah bukti bahwa asuransi itu benar-benar berfungsi. Namun, ada titik di mana pandangan dunia menjadi lebih tajam. Ada satu hal menarik dalam pemberitaan baru-baru ini, yaitu meningkatnya ketegangan di Laut Natuna Utara. Seorang mahasiswa mengangkat tangan. Profesor, apa hubungannya itu dengan Indonesia secara keseluruhan? Terhubung secara langsung. Konflik dan ketegangan menciptakan pengalaman. Jika pasukan negara lain mendapatkan pengalaman tempur nyata di wilayah sengketa, pengalaman itu akan menyebar ke seluruh angkatan bersenjata mereka. Taktik akan berubah, cara pengoperasian peralatan akan berubah, cara memandang perang akan berubah. Pada saat itu, perhitungan dunia berubah. Bukan lagi pertarungan kekuatan tembakan di hari pertama, melainkan kemampuan bertahan selama 30 hari, 60 hari, 90 hari yang menjadi kunci. Dalam perang jangka panjang, apa yang dibutuhkan negara untuk bertahan? Kekuatan cadangan. Jadi, semakin besar variabel ancaman eksternal, semakin tinggi pula nilai kekuatan cadangan Indonesia. Ketika lembaga analisis strategis seperti Pacific Forum membahas kekuatan cadangan Indonesia, ada perdebatan yang berulang kali muncul. Bagaimana cara membuat aset jutaan komponen cadangan ini menjadi lebih tajam? Di sini kita harus berhenti sejenak. Orang tidak akan memperdebatkan reformasi sesuatu yang tidak berharga. Fakta bahwa dunia memperdebatkan bagaimana cara memperkuat kekuatan cadangan Indonesia sudah memberikan jawabannya. Itu berarti sudah diakui sebagai aset strategis. Namun, ketika dunia menilai Indonesia, mereka tidak hanya melihat komponen cadangan. Mereka melihat satu hal lagi, infrastruktur perlindungan sipil. Di Indonesia, terdapat ribuan fasilitas perlindungan sipil yang ditunjuk. Stasiun kereta bawah tanah, tempat parkir bawah tanah, ruang bawah tanah, gedung-gedung publik. Begitu warga Jakarta mendengar sirine peringatan, ada fasilitas perlindungan yang bisa dicapai dalam 10 menit berjalan kaki. Mari kita bandingkan dengan negara lain. Ketika perang Ukraina dimulai, apa hal pertama yang dilakukan warga Kiev? Mencari tempat berlindung. Karena tidak ada sistem perlindungan, orang-orang berlarian ke stasiun kereta bawah tanah. Mereka membuat tempat berlindung secara dadakan. Indonesia sudah memiliki sistem itu. Bahkan jika perang terjadi, warga tahu kemana harus pergi. Mengapa ini muncul dalam pembicaraan tentang kekuatan cadangan? Dalam perang, bukan hanya tentara yang harus bertahan. Masyarakat harus bertahan. Rumah sakit harus beroperasi, pabrik harus beroperasi, pasokan harus terjaga, dan warga sipil harus selamat agar perang bisa dilanjutkan. Ketika para analis strategis menilai Indonesia, mereka melihat infrastruktur perlindungan ini dan berkata, Indonesia tidak hanya mempersiapkan perang di garis depan. Negara ini memiliki struktur yang memungkinkan seluruh negara beralih ke mode perang. Jika komponen cadangan adalah mobilisasi tempur, maka infrastruktur perlindungan sipil adalah pemeliharaan wilayah belakang. Berapa banyak negara di dunia yang kedua hal ini berfungsi secara bersamaan? Bisa dihitung dengan jari. Dunia tidak mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara dengan tentara yang kuat. Mereka mengklasifikasikannya sebagai negara yang bisa bertahan dalam perang. Keduanya sama sekali berbeda. Banyak negara dengan tentara yang kuat. Jarang ada negara yang bisa bertahan dalam perang. Tentara bisa hancur, tetapi jika masyarakat bertahan, perang akan berlanjut. Sebaliknya, sekuat apapun tentara, jika masyarakat hancur, perang akan berakhir. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang mengikat militer dan masyarakat secara bersamaan ke dalam sistem masa perang. Dan dalam perhitungan dunia, ini mengarah pada satu kesimpulan. Biaya untuk menginvasi Indonesia tidak dapat ditanggung.
Bahkan jika garis depan ditembus, wilayah belakang akan bertahan. Bahkan jika wilayah belakang digoyahkan, masyarakat akan bertahan. Dan bahkan jika mereka mencoba menghancurkan masyarakat, jutaan orang akan terbangun. Kecepatan di mana jutaan orang itu beralih ke peran masing-masing sangatlah cepat. Sebanyak apapun dihitung, jawabannya tetap sama. Menyentuh Indonesia tidak akan memberikan keuntungan apapun. Inilah bentuk penyempurnaan dari daya tangkal. Bukan tentang membuat lawan merasa tidak bisa menang, melainkan tentang membuat lawan merasa bahkan jika menang pun, biayanya tidak akan tertanggungkan. Kapan perang dimulai? Kebanyakan orang berpikir itu terjadi ketika lawan kuat, ketika kekuatan tembakan lebih unggul. Salah. Perang dimulai ketika diperhitungkan bahwa kemenangan bisa diraih. Sebaliknya, perang berhenti ketika diperhitungkan bahwa biayanya tidak dapat ditanggung. Pertanyaan terakhir dari kuliah hari ini, mengapa Indonesia tidak menjadi target invasi skala penuh? Jawabannya ada pada satu angka, jutaan, komponen cadangan, ditambah dengan berbagai elemen pertahanan sipil dan rakyat terlatih. Jika digabungkan, ada sekitar jutaan populasi yang siap dimobilisasi di negara ini. Tetapi jangan salah paham, bukan berarti jutaan orang itu akan serentak mengangkat senjata. Makna sebenarnya dari jutaan itu ada di tempat lain. Ini adalah struktur di mana semakin lama perang berlangsung, semakin banyak pasukan yang tersedia. Negara pada umumnya akan melemah seiring perang yang berkepanjangan. Kelelahan menumpuk, beban logistik bertambah, dan kekuatan tempur berkurang. Tetapi negara dengan kekuatan cadangan yang tebal berbeda. Setelah guncangan awal, kekuatan dipulihkan, kecepatan penggantian kerugian dipertahankan, dan fungsi wilayah belakang tetap hidup. Perbedaan inilah yang mengubah jalannya perang. Seorang mahasiswa mengangkat tangan. Profesor, bukankah perang modern cenderung singkat? Apakah pembicaraan tentang perang jangka panjang realistis? Perang di Ukraina sudah berlangsung bertahun-tahun. Konflik di Timur Tengah sudah puluhan tahun. Anggapan bahwa perang modern itu singkat adalah sebuah harapan. Kenyataannya berbeda. Dan negara yang bertahan dalam perang jangka panjang pada akhirnya akan selamat. Lalu, apa yang paling penting dalam perang jangka panjang? Para ahli strategi pertama-tama melihat biaya pendudukan. Kota bisa diduduki, pangkalan militer bisa diduduki, gedung pemerintahan juga bisa diduduki. Tetapi menduduki seluruh masyarakat adalah masalah yang sama sekali berbeda. Mari kita asumsikan Indonesia diduduki. Jakarta telah jatuh, lalu apa? Jutaan komponen cadangan akan bangkit di daerah masing-masing. Orang-orang ini mengenal seluk-beluk gang di lingkungan mereka seperti telapak tangan sendiri. Mereka tahu jalur setapak di gunung mana yang mengarah kemana, dari atap gedung mana bisa melumpuhkan dua jalur pendekatan sekaligus, dan fasilitas bawah tanah mana yang bisa menjadi pangkalan logistik. Dari sudut pandang pasukan pendudukan, ini adalah mimpi buruk. Tidak ada garis depan, musuh ada di mana-mana, dan musuh-musuh itu saling mengerti. Pendudukan bukanlah akhir. Setelah pendudukan, keadaannya lebih sulit. Bahkan jika kota direbut, masyarakat tetap hidup. Dan selama masyarakat hidup, perang tidak akan berakhir. Inilah struktur yang menaikkan biaya pendudukan secara eksponensial. Tetapi di sini, ada satu variabel lagi yang menjadi perhatian dunia, generasi. Kekuatan cadangan Indonesia bukan dari satu generasi. Mereka yang berusia akhir 20-an dan awal 30-an adalah orang-orang yang baru saja menyelesaikan pelatihan. Mereka yang berusia 40-an dan 50-an adalah generasi yang masa dinasnya lebih lama. Mereka yang berusia awal 60-an adalah generasi yang mengalami ketegangan perang dingin secara langsung. Apa artinya keberadaan generasi-generasi ini secara bersamaan? Perang tidak hanya diperjuangkan dengan teknologi. Psikologi dan kemauan juga ikut bertarung. Jika kepanikan melanda, tentara akan hancur. Seberapapun banyak latihan yang diterima, orang yang baru pertama kali menghadapi krisis nyata pasti akan goyah. Tetapi jika di sebelahnya ada orang yang sudah berpengalaman, ceritanya berbeda. Jika ada orang yang secara fisik tahu bahwa ini bisa kita atasi, kecepatan penyebaran kepanikan akan berbeda. Indonesia adalah negara di mana ingatan militer terakumulasi secara generasi. Ingatan ini berfungsi sebagai penyangga yang menstabilkan psikologi kolektif dalam situasi krisis. Ketika generasi muda goyah, generasi di atasnya akan menopang. Dan ketika generasi itu goyah, generasi di atasnya lagi yang akan menopang.
Kekalahan sejati dalam perang bukanlah kehancuran garis depan, melainkan kehancuran masyarakat. Saat pasokan air minum terputus, komunikasi terputus, pemerintahan lumpuh, dan keamanan hancur, saat itulah negara hancur. Sekuat apapun tentara, ia tidak bisa bertempur jika masyarakatnya hancur. Struktur jutaan ini adalah perangkat penyangga yang mencegah kehancuran masyarakat. Sebuah struktur yang memungkinkan pertempuran, pemulihan, pemeliharaan, dan pengendalian berjalan secara bersamaan. Sementara di satu sisi pertempuran berlangsung, di sisi lain komunikasi dipulihkan, pasokan berlanjut, dan keamanan dijaga. Selama masyarakat hidup, perang tidak akan berakhir. Sekarang, mari kita posisikan diri kita di pihak negara lawan. Kita membuka kalkulator untuk menginvasi Indonesia. Keunggulan kekuatan tembakan hari pertama bisa dihitung. Kecepatan penembusan garis depan bisa dihitung. Tetapi setelah itu, masalah dimulai. Biaya untuk mengaktifkan jutaan komponen cadangan setelah pendudukan, perhitungannya menjadi rumit. Intensitas perlawanan yang diciptakan oleh ingatan militer yang terakumulasi secara generasi, perhitungannya lebih rumit lagi. Skenario intervensi masyarakat internasional selama waktu di mana masyarakat bertahan tanpa hancur, perhitungannya menjadi tidak mungkin. Kesimpulannya keluar. Bahkan jika menang, tidak akan ada untungnya. Daya tangkal tidak lengkap ketika lawan merasa tidak bisa menang. Ia lengkap ketika lawan merasa bahkan jika menang pun, biayanya tidak akan tertanggungkan. Indonesia adalah negara yang menanamkan perhitungan itu di dalam kepala lawannya. Padahal, Indonesia, bahkan tanpa komponen cadangannya, adalah negara dengan kekuatan pertahanan yang sangat tinggi. Secara realistis, invasi hampir tidak mungkin. Hari ini, kita tidak melihat komponen cadangan Indonesia sebagai sistem pelatihan. Kita melihatnya sebagai struktur strategis. Ingat para pria lelah di gerbong kereta, kemeja kusut, bahu terkulai, wajah lelah. Mereka adalah bagian dari struktur ini. Setiap batu bata dari daya tangkal jutaan orang. Sebuah negara yang bisa bertahan lama dalam perang, dan negara yang bisa bertahan lama tidak bisa disentuh sembarangan. Inilah alasan mengapa negara-negara adidaya mengeluarkan kalkulator mereka di hadapan negara ini. Sebanyak apapun dihitung, jawabannya sama. Menyentuh Indonesia tidak akan memberikan keuntungan apapun. Kekuatan jutaan yang tersimpan di tempat yang tak terlihat, itulah bobot sebenarnya dari negara ini. Cerita hari ini sampai di sini. Indonesia bukanlah negara yang memiliki komponen cadangan, melainkan negara di mana seluruh masyarakatnya berwatak komponen cadangan. Di waktu normal, mereka mungkin tampak seperti bapak-bapak tetangga sebelah, tetapi mereka hanya sedang menidurkan cakar tajam mereka. Begitu seragam dikenakan, warga biasa itu seketika berubah menjadi teknisi mematikan paling presisi di dunia. Bahkan tanpa perintah, mereka secara mandiri menemukan peran dan mengubah keahlian profesional mereka menjadi taktik, sebuah kecerdasan kolektif yang bahkan mengagumkan. Mereka bukan tidak bisa, melainkan sedang tidak melakukannya. Dan keheningan itulah daya tangkal perang yang paling kuat. Saat raksasa tertidur berkekuatan jutaan itu terbangun, masyarakat itu akan menjadi bengkel senjata raksasa yang belum pernah ada dalam sejarah umat manusia. Itulah esensi dari kekuatan tak terlihat yang dimiliki oleh Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video yang panjang ini. Semoga kisah ini memberikan harapan baru tentang kekuatan sejati bangsa kita, kekuatan yang berakar pada persatuan dan ketangguhan rakyatnya. Jika Anda merasa terinspirasi, silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk menyukai serta berlangganan.